لله بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hebatnya kita bisa hadir di majelis taklim, insyaallah majelis yang berkah di masjid kita tercinta Taiti di subuh ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita bisa menambah ilmu, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Materi pada subuh ini mungkin sedianya itu Ustaz Iswan di wadah kegiatan lain. Saya lanjut pada materi saya, ya, itu materi akidah, dan sudah kita susun begitu dalam buku, ya, yang kita beri judul Ushulul Aqidah As-Shahihah. Pokok-pokok akidah yang benar. Kayaknya sudah ada proses layout di penerbit. Tapi kita share pada pagi ini yang saya sampaikan di grup Matahari Bahasa pada grup Pak Isyih sudah ada di sini. Jadi subuh ini kita akan mengkaji makna syahadatain, dua kalimat syahadat, di mana makna syahadatain ini masih termasuk tema besar dalam akidah. Tema besarnya dalam akidah itu adalah tauhidullah. Nah, itu tema besarnya, tauhidullah, mengesahkan Allah. Itu tema besar dalam akidah, itu tema besar dalam hal keimanan. Tauhidullah, mengesahkan Allah, yang sudah kita jelaskan kemarin dalam tiga hal, ya, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, ya, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dan mengesahkan Allah dalam asma dan sifat-sifatnya, asma wa sifat, ya. Jadi tauhid rububiyah itu kita harus meyakini bahwa yang menciptakan, yang memelihara alam semesta ini Allah. La khaliqa illallah. Jadi maknanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur jagat raya ini kecuali Allah. Itu kita harus yakin mantap, ya. Kalau yang sudah demikian maka berlaku talazum. Talazum itu keharusan. Kalau sudah meyakini bahwa Allah itu pencipta segalanya termasuk diri kita, maka harus berlanjut dengan tauhid uluhiyah, ya, bahwa la ma'budu bihaqqi illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, ditaati kecuali Allah. Karena kita sudah yakin yang memberi rezeki Allah, yang memberi hidup Allah, maka yang berhak disembah, dipuji, ditaati Allah. Itu teori kemestian. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna antara lain, dan tidak hanya itu, kemudian memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Laisa karena seluruh syai', tidak ada makhluknya seperti Allah. Nah, itu harus kita yakini ketiga-tiganya. Tauhidullah itu diyakini, bukan berarti tauhid itu dipecah-pecah, tidak. Itu dijelaskan pemahamannya begitu. Karena ada orang bilang katanya orang kafir itu punya tauhid rububiyah karena masih percaya kepada Allah yang menciptakan segalanya, tapi dia tidak mau mengikuti ajaran
saat itu masih kafir. Jadi tidak ada mukmin 50%, kafir 50%, tidak. Kalau tidak ketiga-tiganya itu diimani, itu belum masuk kategori mukmin, masuk kategori kafir. Jadi dijelaskan oleh ulama-ulama itu untuk mempermudah pemahaman. Bukan tauhid itu dipilah-pilah, bisa-bisa tidak, satu kesatuan. Tabaun namanya, berlaku tabaun, satu kesatuan. Ya. Ada yang khawatir, Pak, itu teori itu apa? Itu teori ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Ya. Itulah, itu ya ahli sunnah wal jamaah. Oh, kalau ahli sunnah wal jamaah itu kan Maturidiyah, Asmaniyah. Tidak bagi-bagi begitu, itu tidak bagi-bagi. Itu juga dalam kerangka pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu kan? Ada orang khawatir, Pak, kita ini kelompok kadang-kadang dikatakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Galau. Padahal ahli sunnah wal jamaah itu klaim zaman Nabi belum ada istilah itu. Zaman sahabat-sahabat besar, khulafaur rasyidin juga belum ada, itu belakangan. Muncul belakangan itu ahli sunnah wal jamaah ini klaim, apalagi kan? Nah itu klaim belakangan. Kita tidak usah kalau dianggap orang tidak ahli sunnah wal jamaah. Iya Pak, dan berbagai itu bagaimana? Ya kalau memang ada merasa khawatir, ya anggap saja Anda itu ahli Quran was sunnah. Kita ini bukan ahli sunnah wal jamaah, Pak, tapi ahli Quran was sunnah, lebih keren. Mama ada istilah itu tidak ada. Tidak ada. Katanya kalau tidak ahli sunnah wal jamaah itu syiah kan? Kalau tidak begitu khawarij ya. Itu kan yang baik terus saja ya, tapi kita ahlul Quran was sunnah, berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Sebenarnya itu lebih kuat. Jadi kita dalam bertauhid itu yang penting lurus akidah kita sesuai dengan panutan-panutan kita, pemahaman ulama-ulama besar kita. Itu jadi penjelasan yang sekarang itu terkait dengan tema besar tauhidullah, yaitu makna syahadatain. Kita kasih pada pagi ini makna syahadat atau syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama makna syahadat tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah itu apa maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu di grup, bisa dibaca di grup bahasa sudah kita share. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Berjanji mentaati dan menjalankan semua hukum-hukumnya. Jadi tauhid yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah. Ini tauhid yang pertama ini mempunyai dua rukun. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu punya dua rukun. Jadi rukun pertama, la ilaha, tidak ada ilah. Itu namanya rukun an-nafyu, meniadakan. La ilaha, meniadakan ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, itu namanya meniadakan dulu. Itu rukun pertama. Kemudian rukun kedua, illallah, kecuali Allah. Itu al-isbat namanya, al-isbat. Jadi rukun syahadat pertama, syahadat ilahiyah itu rukun pertamanya ada dua. Syahadat pertama itu yaitu an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi la ilaha itu an-nafyu, meniadakan, membersihkan. Kemudian illallah isbat, kecuali Allah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran nanti kalau kita perhatikan seperti itu. Mudahnya supaya kita punya gambaran.
gelasnya kita bersihkan, itu namanya an-nafyu, bersihkan dulu, bersihkan gelasnya. Kemudian diisi dengan air yang bersih, itu namanya isbat. Jadi, supaya sehat kan, begitu ada dokter ya, wadahnya harus bersih. Maka sekarang katanya tidak boleh pakai plastik itu. Tidak tahu kemarin ada deklarasi anti plastik di situ Bondowoso di sana. Di ini, itu katanya plastik itu sumber penyakit kan. Maka kembali ke gelas lagi, gelas kaca. Jadi gelasnya dibersihkan, itu namanya an-nafyu, meniadakan, membersihkan. Illallah itu isbat, mengisi air yang bersih. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau hati kita masih kotor, masih penuh dengan kepercayaan yang menyimpang, lalu kita ucapkan syahadat, ya mungkin kurang fungsional. Ayo bersihkan dulu. La ilaha illallah, kita tahfidz dulu, kemudian illallah kecuali Allah kita isbatkan. Al-Quran selalu begitu. Wa may yakfur bit-taghut, ya, dalam surat dalam surat Al-Baqarah ya. Lengkapnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut fayu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa intisama laha wallahu samii'un 'aliim. Al-Baqarah dalam buku 2, kemudian ayat kedua, surat kedua Al-Baqarah dalam Quran itu surat nomor 2 ayat 256. Jadi di situ wa may yakfur bit-taghut itu membersihkan la ilaha. Wa may yakfur bit-taghut, siapa yang kafir pada taghut, fayu'min billah itu al-isbat. Illallah sama. Jadi la ilaha itu wa may yakfur bit-taghut, siapa yang ingkar kepada taghut, sesembahan selain Allah, fayu'min billah, iman kepada Allah, al-isbat illallah, maka firman Allah, faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegang bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat. Kapal sudah ditancapkan jangkarnya, lam fisoma laha, tidak lepas. Ya, wallahu samii'un 'aliim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi rukun syahadat ilahiyah la ilaha illallah dan dua an-nafyu wal isbat, itu saya perlu dipahami. Banyak firman-firman Allah, isinya Al-Quran itu dibersihkan dulu baru dipakai tempatnya, dibersihkan dulu baru diisi. Ayat lain dalam Az-Zumar ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ini bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dengan apa-apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dengan apa-apa yang kalian sembah, itu an-nafyu, membersihkan. Ilal ladzi fatarani, kecuali aku menyembah kepada Zat yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdini, maka Dia Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi ini juga begitu, an-nafyu, kata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ini bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah, dengan berhala-berhala yang kalian sembah, aku berlepas diri, yang tidak mau itu dan tidak bertanggung jawab. Illadzi fatarani, kecuali aku menyembah Zat yang menciptakanku, fa innahu sayahdi, maka Dia akan memberi petunjuk padaku. Itu rukun syahadat yang pertama. Itu makna syahadat pertama.
sekarang makna syahadat kedua. Syahadat Rasul. Kalau syahadat tadi syahadat ketuhanan ilahiyah, sekarang syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat kedua. Ibu-ibu bisa paham ya, bisa mengikuti ya. Ini kan pelajaran tidak terlalu jelimet, sederhana saja. Bahwa syahadat ilahiyah, syahadat ketuhanan ada dua rukunnya. Rukun sujud ya, jamaknya arkan, sujud ya. Sudut pandang maksudnya rukun iman adalah rukun Islam 5 sudut pandang. Jadi syahadat ilahiyah itu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, meniadakan dan menetapkan. Nah sekarang syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa Muhammad abduhu itu hambanya, wa rasuluhu dan utusannya. Itu persaksian kita. Itu juga ada dua rukun. Nah, syahadat Muhammad itu ada dua rukun, sama seperti syahadat ilahiyah tadi. Jadi rukun syahadat yang kedua ini adalah Muhammad sebagai abduhu wa rasuluhu, yaitu kalimat abduhu hambanya. Rukun pertama, ini Muhammad itu hambanya. Rukun yang kedua, wa rasuluhu utusannya. Ini rukun, ada dua rukun. Abduhu hamba dalam pengertian sebagai manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Berlaku atasnya apa yang berlaku atas manusia pada umumnya, seperti makan, minum, tidur, bekerja, susah, sedih, dan lain-lain. Jadi Rasulullah Muhammad SAW abduhu hambanya seperti kita. Ya, Allah itu Khalik, kita ini makhluk hamba. Ya. Allah itu al-ma'bud yang berhak disembah, kita itu abdu hambanya. Jadi rukun pertama bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia biasa dari sisi kehambaannya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Kul katakan Muhammad, innama ana basyarun, hanya saja aku ini manusia biasa, mislukum seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja dimaklumkan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Jadi di sini dalam teks ini kita kemukakan satu ayat saja, tapi ayat-ayat yang lain kita sebutkan di sini. Faid Az-Zumar 35, faid bisa lihat ayat lain. Jadi Al-Kahfi 110 ini semakna dengan Az-Zumar 36, Al-Kahfi 1, Al-Isra dan sebagainya. Hamba dalam arti sepanjang hidup beliau hanya untuk beribadah dan mengabdi semata-mata padanya. Ini pengertian hamba. Jadi rukun syahadat Muhammad yang pertama bahwa Rasulullah itu hambanya, manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan mertua Tuhan, mohon maaf, tapi hambanya. Seperti manusia biasa, dalam istilah ahli tauhid itu Rasulullah itu awalul basyariyah, terkena juga sifat-sifat manusia, sedih, susah, gembira, cinta, benci, sama dengan kita dalam hal abduhu hambanya. Namun rukun yang kedua adalah Rasulullah dan utusannya. Rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi utama dakwah kepada Allah. Dakwah ilallah sebagai basyir, pemberi kabar gembira atas balasan orang beriman dan beramal soleh dengan surga, dan nadir, pemberi peringatan atas balasan orang yang ingkar dengan neraka. Jadi Rasul itu diutus untuk menyampaikan wahyu risalah Allah dengan dua tugas, basyiron wa nadhiron. Dalam Al-Furqan itu 25,
surah nomor 25 ayat 56, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Rasul itu maksudnya utusan untuk menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Itu konten pesannya Rasul itu dua, ya, memberi kabar gembira dulu, ya. Jadi dalam Al-Quran, hadis, orang itu diberi kabar gembira dulu, motivasi, baru diberi peringatan, ya. Basyiron wa nadhiron, atau dalam ada kitab itu apa namanya? Jadi memberi kabar gembira dulu, kemudian baru memberikan peringatan. Jangan dibalik, orang kita diterangkan begini tidak. Kalau kita berdakwah itu kita terangkan dulu bahwa Islam itu mudah, Islam itu sesuai dengan zaman, ya. Islam itu sesuai dengan karakter manusia, karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang memberikan tuntunan. Seperti orang bikin komputer ada user guide-nya, ya, si pembuat komputer itu yang membuat user guide-nya itu petunjuk pemakaian, ya. Jadi kita harus percaya kalau kita beli produk baru kan ada petunjuknya. Kalau kita obat, ya dokter yang memberikan resepnya, ada di situ petunjuk pemakaiannya. Karena Allah yang bikin kita, maka yang pas, ya Allah yang tahu keadaan kita, kemauan kita, maka Allah yang bikin aturan. Jadi kita terangkan begini dulu. Itu namanya tafsir. Ya, tarhib apa itu? Tarhib. Yang pertama itu kita tarhib, kita beri motivasi. Itu namanya basyir, kabar gembira. Basyiran kemudian mana deh? Oh, tapi kalau kamu nanti tak begini ada ancamannya. Itu belakangan, jangan dibalik. Kita takutin dulu nanti lari. Nah, dikenalkan dulu ajarannya, tauhidnya. Baru belakangan nanti kalau kamu tidak begini, baru begini. Ya, makanya dalam agama kita itu kalau kewajiban itu mastata'tum, kita kerjakan semampunya, itu kalau kewajiban. Ya, orang sakit tidak mampu sholat berdiri duduk, ya, belum punya harta, belum mampu zakat, infak saja sekedarnya, itu namanya mastata'tum. Tapi kalau larangan harus ditinggalkan total, tidak boleh. Wah, kan kemarin minum masih 1 botol, sekarang setengah botol, tidak boleh. Kalau sudah larangan ditinggalkan semua, kalau perintah dikerjakan semampunya. Jadi syahadat kedua bahwa di samping Nabi kita itu sebagai hambanya, sebagai utusannya, memberikan kabar gembira dan peringatan, menyampaikan risalahnya. Nah, itu ya. Kemudian yang paling penting di rukun syahadat Muhammad ini, syahadat Rasul namanya. Kalau yang tadi syahadat ketuhanan, syahadat ilahiyah, ini syahadat Rasul. Ada 2 rukun itu, bahwa Rasul itu hamba dan utusannya. Hamba sebagaimana manusia biasa, utusannya memiliki tugas mulia, sehingga diberi fasilitas bahwa Rasul itu maksum. Itu lebih dari kita. Jadi kita itu hanya hamba saja, tapi kalau Muhammad SAW itu Rasulnya ada 2. Makanya keistimewaan Rasul itu, keistimewaan Nabi Muhammad itu pada Rasul itu, pada kenabian itu. Beliau maksud dijaga dari perbuatan maksiat. Kalau kita tidak maksud, banyak dosa. Kalau Rasul itu maksud, begitu sebelum melangkah kepada hal-hal yang maksiat tidak dicegah oleh Allah. Muka masak saja ditegur oleh Allah. Apa salah Allah? Anja'ahul a'ma. Jadi ketika Nabi menerima pembesar-pembesar kafir Quraisy, itu kan Nabi menginginkan orang tokoh-tokoh Quraisy itu beriman. Maka dia berbincang-bincang. Nah, ketika berbincang-bincang dengan tokoh kafir Quraisy itu ada orang buta datang. Katanya Ibnu Ummi Maktum datang. Sehingga Nabi tidak menghiraukan orang buta itu, asik saja berbincang-bincang dengan orang kafir Quraisy. Itu tegur Allah langsung. Jangan begitu. Siapa tahu justru orang buta itu yang akan
mendapatkan pelajaran dari kamu. Jadi maksudnya harus ibadah. Pemimpin itu berlaku adil kan begitu ibadah. Ini orang nggak punya dari kampung juga diterima. Ini pejabat yang pakai jas dasi juga harus diterima. Nah, itu diingatkan padahal ada begitu sudah tegur langsung oleh Allah. Apalagi melakukan dosa. Jadi yang terpenting dalam rukun syahadat Rasul ini tidak boleh ifrat, ya. La ifrat wala tafrid, la hulu wala taksir. Jadi ini yang paling penting. Rukun syahadat yang Rasul ini dalam kita menyikapi tidak boleh ifrat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh melebih-lebihkan kedudukan Nabi sampai menjadi kedudukan sebagai Tuhan. Itu namanya ifrat atau hulu. Di dalam syahadat Rasul kita tidak boleh hulu, melebih-lebihkan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diterangkan ya, dalam teks ini saya baca saja. Persaksian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba dan Rasulnya, baik sebagai hamba atau sebagai Rasul, menafikan ifrat, tidak boleh ifrat, melebih-lebihkan atau berlebihan, dan tafrid meremehkan, mengurang-urangkan. Jadi rukun syahadat kedua, syahadat Rasul itu tidak boleh ada ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh melebih-lebihkan atau hulu. Ya. Kemudian tidak boleh taksir, mengurang-urangkan, meremehkan. Menurut saya banyak orang yang mengaku umat Muhammad SAW akan tetapi melebihkan hak beliau atau memutuskan beliau hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba kepada martabat ibadah penyembahan. Mereka beristighosa minta pertolongan kepada beliau apa yang tidak sanggup dilakukan sebagai seorang yang bertitel hamba, seperti memenuhi hajat dan menghilangkan kesulitan. Jadi Rasul itu tidak bisa, tidak tahu yang gaib, ya. Itu semata-mata berita Allah, tidak bisa mengangkat kemadaratan itu Allah, tidak boleh bisa memberi berkah kepada Allah.